Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pakan alami pada ikan. Pertama-tama, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada saya sendiri, Putri Wulandari. Yang kedua, ada Siti Humairah Nur Aisyah Daman. Yang ketiga, ada Winda. Yang keempat, ada Andi Nur Abrar Triwinarsih. Yang kelima, ada Freddy Novianto Pairunan. Yang keenam, ada Oktavia Ningtyas Herawati. Yang ketujuh, ada Arya Misar Sohibul Asda. Yang kedelapan, ada Puput Fidela. Yang kesembilan, ada Firdani Alwa Ali. Dan yang ke-10, ada Alivia Syafiriani. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai pakan alami pada ikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pakan alami. Pakan alami merupakan makanan hidup bagi larva atau benih ikan dan udang. Pakan alami sangat berperan penting di dalam usaha budidaya perikanan. Keberadaan pakan alami sangat diperlukan dalam budidaya ikan, terutama dalam pembenihan. Pakan alami mempunyai kandungan gizi yang lengkap, mudah didapatkan di alam, dan mudah dicerna dalam usus benih ikan. Beberapa jenis pakan alami yang sesuai untuk larva ikan air tawar antara lain Artemia, Depina, dan Infusoria. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Nah, jenis-jenis pakan alami yang pertama itu ada Artemia. Kandungan gizi pada Artemia meliputi kadar air 81,9%, protein 55%, lemak 18,9%, serat basah dan abu sebesar 7,2%. Nah, dia tidak mempunyai serat basah. Artemia ini merupakan pakan alami yang penting dalam pemberian ikan laut maupun ikan konsumsi dan ikan hias. Di samping ukurannya yang sangat kecil, nilai gizi Artemia juga sangat besar, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sangat cepat. Artemia ini sebagai pakan alami belum dapat digantikan oleh pakan lainnya, sehingga dapat dijadikan usaha industri dalam kaitannya dengan suplai makanan hidup maupun bahan dasar utama makanan buatan. Artemia termasuk ke dalam jenis hewan omnivora atau pemakan segalanya, di mana makanannya berupa plankton, detritus, atau partikel-partikel halus yang dapat masuk ke dalam mulutnya. Artemia juga dalam mengambil makanan bersifat penyaring tidak selektif, sehingga apa saja yang masuk ke dalam mulutnya seakan-akan menjadi makanannya. Kandungan gizi Artemia sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang tersedia pada perairan tersebut. Kandungan komposisi Artemia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama strain, kedua kualitas, ketiga kondisi media tempat Artemia hidup, dan terakhir yaitu ketersediaan makanan. Adapun jenis makanan Artemia pada budidaya di bak yaitu antara lain mikroalgae, contohnya Cestoceros, Niticia, Dunaliella, Chlorella, Skeletonema, dan Tetraselmis. Kemudian makanan tambahan yaitu ragi, roti, ragi bir, dan ragi laut, serta makanan dari sisa produk pertanian seperti dedak halus, tepung kedelai, dan dedak gandum. Daphnia sp termasuk ke dalam kelas krustasea atau kelompok udang-udangan kecil yang bersifat non-selective filter feeder, di mana mudah dikultur, waktu panen cepat, dan dapat diperkaya dengan bahan-bahan tertentu. Di alam, Daphnia sp ini mengonsumsi pakan berupa bakteri, fitoplankton, ciliata, dan detritus. Daphnia sp ini digunakan sebagai sumber pakan alami bagi larva ikan karena memiliki beberapa keunggulan seperti kandungan nutrisi yang tinggi, ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva ikan, dan dapat dibudidayakan secara massal sehingga produksinya dapat tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Adapun kandungan gizi dari Daphnia sp ini, yang pertama ada kadar air sejumlah 94,78%, protein sejumlah 42,65%, lemak sejumlah 8%, serat kasar sejumlah 2,58%, dan abu sebanyak 4%. Sekian dari saya, terima kasih.
Saya akan melanjutkan jenis-jenis pakan alami yaitu Infusoria. Infusoria ini merupakan kelompok hewan bersel tunggal yang mana mempunyai ukuran antara 40 sampai 100 mikron. Infusoria sebagian besar dia hidup di air tawar. Karena dia tidak menyukai sinar matahari, sehingga banyak Infusoria ditemukan di perairan yang teduh dan dipenuhi tumbuhan air. Secara individual, dia tidak tampak oleh mata telanjang, tetapi dalam keadaan bergelombang mudah dikenali sebagai lapisan putih seperti susu atau awan di permukaan air. Infusoria berkembang biak dengan cara membelah sel dan konjugasi. Infusoria ini sangat cocok untuk pakan larva ikan yang berukuran kecil, sekitar 1-1,5 cm. Kandungan proteinnya lebih dari 35% dan adanya vitamin-vitamin di dalam Infusoria ini membuat pertumbuhan cepat dan memberikan kesehatan bagi larva. Saya akan menjelaskan mengenai Rotifera, khususnya Brachynomus plicatis. Nah, Rotifera di sini merupakan sejenis organisme plankton yang dapat dijadikan sebagai makanan larva atau benih ikan. Rotifera biasa juga disebut sebagai hewan beroda. Nah, pada dasarnya Rotifera ini merupakan hewan mikroskopis dengan struktur tubuh yang relatif sederhana. Brachynomus plicatis merupakan jenis plankton hewani yang hidup di perairan litoral dan termasuk pakan larva ikan laut yang penting. Dalam percobaan pembenihan ikan laut, Rotifera akan diberikan sebagai pakan larva selama kurang lebih 1 bulan. Tetraselmis sp merupakan jenis dari kelas Chlorophyllae yang digunakan sebagai pakan larva ikan dan non-ikan serta digunakan dalam pemeliharaan larva ikan laut digunakan sistem green water. Tetraselmis sp dapat digunakan sebagai pakan untuk memproduksi Brachynomus plicatis secara massal. Tetraselmis sp juga dikonsumsi oleh larva udang dan ikan hias dan larva teripang. Ya, terima kasih. Tetraselmis adalah salah satu jenis pakan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pakan budidaya yaitu fitoplankton. Tetraselmis adalah salah satu jenis fitoplankton yang merupakan genus alga hijau. Mereka dicirikan oleh kloroplas hijaunya yang sangat berwarna, badan selnya yang ditandai, dan adanya perenoid di dalam kloroplasnya. Dan dinding tulang yang dihasilkan oleh sisik mikroalga Tetraselmis cui merupakan salah satu mikroalga yang mudah dibudidayakan dan memiliki nilai gizi tinggi, yaitu kandungan protein 74%, lemak 4%, dan karbohidrat sebanyak 21%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Nanochloropsis species. Untuk Nanochloropsis species ini biasa kita sebut juga dengan Chlorella spesies laut. Untuk pakan alaminya itu dapat berupa zooplankton, contohnya adalah fitoplankton dan chlorophyta. Untuk Nanochloropsis species ini dibandingkan dengan fitoplankton lain, dia memerlukan pakan dengan kondisi nutrisi yang tinggi. Contohnya, untuk protein dia memerlukan 52,11%, karbohidrat sebesar 16%, lemak sebesar 27,65%, EPA-nya sebesar 30,50%, highly unsubpensanoic acid-nya sebesar 42,70%, vitamin C-nya sebesar 0,85%, dan klorofil tipe alfa-nya sebesar 0,89%. Saya akan menyampaikan materi terakhir tentang jenis-jenis pakan alami, yaitu cacing sutra. Cacing sutra sudah terkenal sebagai pakan ikan air tawar yang kaya akan nutrisi. Cacing ini tak hanya dapat digunakan sebagai pakan ikan hias, tetapi juga dapat digunakan sebagai pakan ikan konsumsi air tawar, terutama untuk ikan yang masih dalam tahap pembenihan. Cacing sutra dapat bermanfaat untuk mencerahkan warna ikan hias, terutama untuk ikan hias yang berukuran kecil. Cacing sutra memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi.
dengan protein 57%, lemak 13,3%, serat kasar 2,4%, kadar abu 3,6%, dan air 87,7%. Di mana kandungan gizi tersebut sangat dibutuhkan oleh benih ikan untuk proses pertumbuhan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.